Kembali lagi di channel Max Donghua. Gimana nih kabarnya para tua? Apakah sudah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan? Oke lah, kita gaskan spoiler BTTH Season 5 episode 127 bagian yang kedua. Buat para tetua yang baru saja mampir, jangan lupa subscribe lah dan nyalain bintangnya. Langsung saja ke pembahasan dan selamat berimajinasi. Saat ini cerita berlanjut ketika Xiaoyan berkata bahwa serahkanlah masalah 3000 Burning Flame kepadanya. Seketika Cao Ying dan Chen dan ketua Qiuling sedikit terkejut. Xiaoyan pun berkata kepada ketua Qiuling, bisakah ketua Qiuling pergi bersama Xiaoyan? Saat ini Old Mugu dan dua dosen sedang terluka oleh 3000 Burning Flame. Bisakah ketua Qiuling memblokirnya untuk sementara waktu? Sedangkan Xiaoyan akan menghadapi satu dosen aula jiwa yang tersisa. Mendengarkan itu lantas ketua Qiuling dengan sedikit ragu-ragu melihat tiga dosen aula jiwa yang saat ini terluka. Lantas ia pun berkata, baiklah, tidak sedikit sulit untuk menahan mereka saat ini. Xiaoyan pun sedikit tersenyum sebelum dirinya berkata, jika seperti itu, maka Xiaoyan akan merepotkan ketua Qiuling. Xiaoyan lanjut berkata bahwa saat ini ia akan segera menangani dosen sisanya. Keterkejutan seketika muncul di mata ketua Qiuling. Apakah Xiaoyan bisa menanganinya? Xiaoyan hanya tersenyum sebelum ia menjentikan jarinya. Seketika boneka wayang langit yang saat ini sudah berevolusi ke tahap dosun. Melihat ini, ketua Qiuling pun mengangguk saat dirinya berkata, jika begitu, maka aku akan menyerahkan 3000 Burning Flame kepadanya dan satu dosun sisanya. Setelah mendengarkan hal tersebut, Xiaoyan pun melangkahkan kakinya saat sosoknya melesat ke arah dosun aula jiwa yang saat ini sedang mengejar 3000 Burning Flame. Sementara itu Old Mugu yang menyadari hal tersebut, kilatan dingin melintas di matanya sebelum dirinya berkata kepada dosun berbaju hitam agar saat ini menyerang Xiaoyan. Mendengarkan hal tersebut, dosun itu melesat namun sebelum ia menyerang Xiaoyan, sosok ketua Qiuling menghadangnya. Sementara itu dosun aula jiwa yang sedang mengejar 3000 Burning Flame saat ini terlihat terhuyung-huyung mundur saat melakukan bentrokan dengan esensi 3000 Burning Flame. Ia pun menstabilkan tubuhnya, namun pada saat ini sebuah sosok boneka wayang langit tiba di hadapannya. Setelah itu Xiaoyan memerintahkan boneka tersebut agar segera menyerang dosun aula jiwa itu. Mendengarkan perintah Xiaoyan, boneka wayang langit melesat dengan tangan logam yang sangat kuat. Seketika saat ini menghantam kepala dosun aula jiwa. Saat ini ekspresi dosun tersebut terkejut saat melihat boneka wayang langit yang sangat mengerikan kekuatannya. Ia pun tidak meremehkan boneka wayang langit itu saat dirinya mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Seketika ledakan pun terjadi saat boneka wayang menyerang dosun aula jiwa. Sementara itu Xiaoyan tersenyum melihat dosun yang saat ini diatasi oleh boneka. Sebelum sosok Xiaoyan berbalik melihat 3000 Burning Flame yang saat ini terlihat kelelahan. Xiaoyan berjalan di ruang kosong, setelah itu sosoknya melesat tepat di depan 3000 Burning Flame. Saat ini Glass Lotus Heart Flame keluar dari tubuhnya. Setelah itu api hijau melesat dan melilit 3000 Burning Flame. Melihat apa yang dilakukan Xiaoyan, wajah 3000 Burning Flame seketika menjadi dingin dan suram. Namun di sisi lain ia melihat api yang dikeluarkan Xiaoyan. Tatapannya saat ini sedikit terpana terlintas di mata 3000 Burning Flame. Ia tidak mengetahui jenis api apa yang melilit tubuhnya saat ini. Tiba-tiba sebuah keinginan muncul di mata 3000 Burning Flame. Jika 3000 Burning Flame melahap api ini, kemungkinan ia tidak perlu takut lagi terhadap tiga kepala menara pil. Melihat apa yang dipikirkan oleh 3000 Burning Flame. Sementara itu Xiaoyan sedikit tertawa apa yang diinginkan 3000 Burning Flame. Lantas Xiaoyan pun berkata, apakah 3000 Burning Flame bisa melahap api surgawi miliknya? Akan ditentukan oleh kemampuannya sendiri. Saat ini cahaya perak melintas di bawah kaki Xiaoyan. Dan saat ini gemuruh bergema di udara. Pada saat kemudian Xiaoyan segera muncul di atas kepala 3000 Burning Flame. Saat ini tinju Xiaoyan yang dilapisi api hijau giok dengan keras menghantam kepala 3000 Burning Flame. Melihat itu 3000 Burning Flame yang tidak mau kalah seketika mengayunkan ekornya yang panjang dan bertabrakan dengan tinju Xiaoyan. Seketika ledakan terjadi dengan gelombang api yang sangat bergema. Setelah pertukaran serangan terjadi, Xiaoyan menyadari bahwa dirinya bukanlah lawan 3000 Burning Flame yang saat ini sangat kuat. Cahaya melintas di mata Xiaoyan yang saat ini menyadari bahwa pergerakan 3000 Burning Flame yang sedikit lamban. Setelah itu dinding api hijau giok menyebar dan pada saat yang sama sebuah botol giok muncul di tangannya. Sementara itu Xiaoyan segera melemparkan botol giok tersebut ke arah 3000 Burning Flame. Pada saat ini ledakan pun terjadi. Seketika cairan seputih salju keluar di dalam botol giok dan
melakukan kontak dengan 3000 Burning Flame. Setelah itu gelombang kabut putih terbentuk dengan kabut yang sangat dingin hingga menusuk tulang. Ketika kabut putih itu menyebar, terlihat tubuh 3000 Burning Flame saat ini, yang saat ini berwarna ungu hitam seperti di masa lalu. Saat ini kilatan muncul di mata Xiaoyan. Kilatan perak melintas di kakinya sesaat kemudian. Tubuhnya menghilang di tengah ruang yang beriak. Pada saat kemudian saat ini ia telah muncul dengan cepat di depan kepala 3000 Burning Flame. Pada saat ini Xiaoyan kembali memunculkan sebuah botol giok kembali. Sesaat kemudian dia kembali melemparkan botol giok dengan kilatan yang sangat cepat ke arah 3000 Burning Flame. Botol giok menabrak dahi 3000 Burning Flame dengan keras sehingga pecah. Saat botol giok pecah, sebuah darah berwarna emas kemudian muncul. Sesaat kemudian darah emas ini menetes ke dahi 3000 Burning Flame. Seketika tubuhnya saat ini menjadi menegang. Raut wajah 3000 Burning Flame menjadi linglung dengan kebodohan terlintas sesaat kemudian. Sebuah segel aneh samar-samar muncul di dahinya. Dari tampilan segel tersebut sama persis dengan segel naga di tangan Xiaoyan. Kegembiraan terlintas di mata Xiaoyan saat dirinya bergumam, itu memanglah segel naga. Seketika segel naga di tangan Xiaoyan menjadi panas saat segel naga di dahi 3000 Burning Flame terbentuk. Tiba-tiba perasaan aneh sangat misterius muncul di hati Xiaoyan. Xiaoyan menatap 3000 Burning Flame di depannya, dan ia sekarang bisa merasakan sebuah emosi yang dialami api tersebut. Saat ini 3000 Burning Flame meraung setelah menyadari ada yang tidak beres. Kilatan dingin terlintas di matanya saat menatap Xiaoyan, dan pada saat ini simbol di dahi 3000 Burning Flame semakin cerah. Hati Xiaoyan terasa dingin saat melihat 3000 Burning Flame yang menatapnya dengan dingin dan juga ganas. Saat ini Xiaoyan sadar bahwa situasinya saat ini akan berbahaya, seperti apa yang dikatakan Xian sebelumnya. Segel ini bekerja dua arah. Jika saat ini Xiaoyan tidak bisa mengendalikan 3000 Burning Flame, maka 3000 Burning Flame yang akan mengendalikan dirinya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan dibiarkan oleh Xiaoyan terjadi. Terlihat sekarang 3000 Burning Flame meraung dengan segel naga yang berwarna keemasan. Melihat segel emas yang terpancar, sebuah perasaan yang Xiaoyan rasakan menjadi lebih jelas. Seketika cahaya yang sangat menyilaukan saat ini mengarah ke matanya. Hingga saat ini Xiaoyan menjadi linglung. Ketika Xiaoyan membuka matanya kembali, tiba-tiba saat ini ia berada di tempat yang sangat asing. Dunia ini dipenuhi dengan api ungu hitam dan Xiaoyan hadir di tengah api yang tak berujung. Raungan marah tiba-tiba ditransmisikan dari api ungu hitam. Saat ini Xiaoyan terkejut hingga dirinya terfokus kepada api ungu hitam yang membentuk seekor naga besar di depannya. Saat ini Xiaoyan menghirup udara panas dan ia menyadari bahwa saat ini ia sedang berada di dunia spiritual 3000 Burning Flame. Pada saat ini 3000 Burning Flame ingin mendominasi segel naga di dalam prosesnya. Xiaoyan menyadari saat ini adalah sebuah pertarungan jiwa. Xiaoyan melihat tangannya dan sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Sesaat kemudian sebuah kekuatan spiritual yang perkasa perlahan muncul dan membentuk sebuah kursi teratai di bawah tubuhnya. Xiaoyan duduk di kursi teratai saat sosoknya menatap 3000 Burning Flame. Lantas saat ini Xiaoyan pun berkata agar 3000 Burning Flame menunjukkan apa yang ia miliki. Mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, seketika raungan marah bergema sesaat kemudian. Ruangan beriak saat api ungu hitam melonjak dengan liar. Akhirnya api ungu hitam tersebut melesat ke arah Xiaoyan dengan momentum yang sangat mengejutkan. Saat ini terlihat Xiaoyan sangat tenang melihat serangan yang dilancarkan 3000 Burning Flame. Pertarungan ini adalah pertarungan jiwa dan juga keinginan mereka sendiri. Siapa yang bertahan lama maka ia adalah pemenang akhir. Di sisi lain pelatihan bertahun-tahun telah menempa spiritual Xiaoyan. Hingga saat ini tubuh Xiaoyan diibaratkan gunung yang kuat dan tenang, yang tidak tergoyahkan. Sementara pada saat ini di luar, Old Mugu merasakan bahwa Xiaoyan telah berpindah arena pertarungan. Mereka pun terkejut dengan apa yang terjadi. Mereka tidak yakin mengapa Xiaoyan terlibat pertarungan jiwa dengan 3000 Burning Flame. Namun kelompok Old Mugu mengerti saat ini adalah kesempatan terbaik untuk mereka bertindak. Selama mereka menyela pertarungan Xiaoyan dan 3000 Burning Flame, maka selanjutnya mereka pasti akan terluka karena serangan balasan. Old Mugu saat ini berteriak dia akan menyerang Xiaoyan. Melihat apa yang terjadi, Ketua Qiuling berkata kepada Cao Ying dan kelompoknya agar menghentikan tindakan Old Mugu. Namun sebelum kelompok Cao Ying akan bertindak, tiba-tiba saja dua ahli dari Aula Jiwa yang masuk 10 besar dengan Old Mugu menghadang mereka bertiga. Sementara itu senyum ganas terlihat di wajah Old Mugu saat melihat Xiaoyan. Api biru tua keluar dari tangannya dan setelahnya ia membantingkan dengan keras ke arah kelapa Xiaoyan. Namun sebelum serangan tersebut mengenai Xiaoyan,
Seketika ledakan pun terjadi. Kekuatan yang besar dan kuat tiba-tiba memotong udara dan seketika menabrak dada Old Mugu. Saat ini Old Mugu terpental sebelum menstabilkan dirinya. Saat ini wajahnya menjadi sangat pucat setelah seteguk darah dimuntahkan. Keterkejutan melintas di matanya saat ia melihat sosok Xuan Kongzi yang saat ini sudah berada di sana. Keterkejutan pun melanda kelompok dari Aula Jiwa saat ini saat melihat kemunculan dari Xuan Kongzi. Seketika mereka pun mengeluarkan sebuah piringan giok dan lalu menghancurkannya. Bersamaan dengan itu sebuah riak spasial yang agung dan tiba-tiba sebuah ruang terbentuk. Sementara itu senyum dingin terlihat di wajah Xuan Kongzi saat ini saat ia menyadari bahwa mereka semua akan melarikan diri. Xuan Kongzi lantas berkata, karena mereka telah datang, maka tinggalkanlah beberapa souvenir untuk dirinya.